Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandu Ramanda dari kelas 3C NPM 213100056. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi golongan 1. Identifikasi golongan 1. Golongan kation 1 adalah timbal 2, merkurium dan perak. Kation golongan 1 membentuk klorida yang tidak larut, namun timbal klorida sedikit larut dalam air, dan karena itu timbal tidak pernah mengendap dengan sempurna bila ditambah dengan HCl encer kepada suatu cuplikan. Ion timbal yang tersisa diendapkan secara kuantitatif dengan H2S dalam suasana asam bersama-sama golongan 2. Golongan 2 untuk mengidentifikasi senyawa organik pada umumnya didasarkan atas kelarutannya dalam air. Jika senyawa tidak larut dalam air, maka tergantung dari senyawa yang berendak dianalisis dan ditentukan dengan bantuan percobaan pendahuluan. Prinsip distrukturi ini reaksi kation golongan pertama membentuk klorida yang tidak larut, namun timbal klorida sedikit larut dalam air, dan karena itu timbal tidak pernah mengendap dengan sempurna bila ditambah asam klorida encer kepada suatu cuplikan. Ion timbal yang tersisa itu diendapkan secara kuantitatif dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam bersama-sama kation golongan 2. Nitrat dan kation ini sangat mudah larut di antara sulfat. Timbal sulfat praktis tidak larut, sedangkan perak sulfat larut. Lebih banyak kelarutan merkurium sulfat terletak di antara kedua zat tersebut. Bromida dan iodida juga tidak larut, sedangkan mendapat timbal halida. Bromida dan iodida juga tidak larut, sedangkan pengendapan timbal halida tidak sempurna dan endapan itu mulai sekali larut dalam air panas. Sulfida tidak larut. Asetat lebih mudah larut, meskipun perak asetat bisa mengendap dari larut pekat. Pekat hidroksasi dan karbon akan diendapkan dengan reagensia yang jumlahnya ekuivalen, tetapi kalau reagensia berlebih, ia dapat bertindak dengan bermacam-macam cara. Juga ada perbedaan dalam sifat zat-zat ini terhadap amonia. Alat dan bahan: alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet Pasteur, kertas saring, mikroskop, objek gelas, deglas. Bahan reaksi HCl2n, NH2OH2n, K101N, air brom, dithizon, endapan AgCl. Dengan reaksi HCl2n dimasukkan masing-masing 3 tetes bahan uji berbeda dengan 4 tabung reaksi ditambah masing-masing 2 tetes HCl2n ke dalam, diamati perubahan yang terjadi. OH2 endapan AgCl pada NO1 dicuci dengan cara diekstasi, ditambahkan reaksi NH4OH2n, diamati perubahan yang terjadi. 3. Dengan reaksi K2CrO4 5% pada objek gelas, ditetesi 2 tetes bahan uji ditambah 1 tetes reagen, kemudian dikeringkan, diamati pada mikroskop dengan cermat. Reaksi identifikasi adalah suatu reaksi kimia yang dimaksud untuk mengetahui keberadaan suatu zat atau ion dalam suatu sampel tertentu. Untuk itu maka dibutuhkan pengetahuan dasar tentang sifat zat, gejala, atau perubahan ditimbulkan apabila ditambah suatu reaksi. Bahan uji yang akan dilakukan uji kation dalam percobaan kali ini menurut dasar teori yang termasuk golongan 1, yaitu Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Namun dalam percobaan dilakukan ion Hg2+ dalam larutan HgNO3 tidak menunjukkan hasil positif terhadap reaksi. Dalam larutan HgNO3 5% dan ion Hg2+2 dalam larutan HgCl2 yang seragam atau sama, padahal dengan reaksi tersebut harusnya dapat jelas membedakan golongan 1 dan golongan lain, khususnya membedakan antara ion Hg2+ dan ion Hg2+. Dari kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kation yang termasuk golongan 1 yaitu Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.